Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau baik bagi kami Bapa, dan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami umat pilihan Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman Tuhan.
Tuhan tolong hamba-Mu dan Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biar kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini sebagai judul tema renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Dan ini adalah sebuah kabar yang sangat baik buat kita anak-anak Tuhan. Dimana kalau hari-hari ini mungkin kehidupan kita begitu banyak persoalan, kita begitu banyak rintangan. Dan seakan-akan hidup kita dalam kekeringan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan punya rencana yang indah kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan karena Tuhan memang betul-betul sangat mengasihi kita. Dan Tuhan selalu mau memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dan di dalam keadaan sesulit apapun, Tuhan akan terus berikan jalan keluar dan pertolongan. Haleluya. Kita akan langsung saja buka dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan menemukan dua hal yang sangat baik yang Tuhan mau lakukan bagi umat-umat pilihan Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika Yesaya menyampaikan pesan Tuhan ini bagi bangsa Israel, di waktu ini bangsa Israel khususnya Yehuda, mereka sedang berada di dalam pembuangan di Babel. Mereka hidup di dalam perbudakan dan tentunya mereka hidup di dalam sebuah masalah yang besar. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan kebebasan, mereka dikekang oleh sebuah raja yang bukan pilihan Tuhan. Inilah raja di luar Israel dan hidup mereka tentunya tidak bisa bebas seperti yang mereka inginkan. Mereka ditekan oleh pemerintahan dan kalau misalnya mereka membuat sesuatu yang tidak berkenan di hati pemimpin yang berada di Babel, mungkin mereka juga bisa dianiaya ataupun hidup mereka bisa dibinasakan. Tetapi kabar baiknya adalah pada waktu seperti itu Tuhan memberikan sebuah pesan yang sangat indah. Di mana Tuhan berjanji dan bukan hanya sekedar berjanji, di sini kita melihat Tuhan sedang mengerjakan. Nah mungkin beberapa di antara Bapak Ibu Saudara pada hari-hari ini mengalami banyak persoalan hidup. Kita mengalami banyak penderitaan, banyak tekanan. Mungkin usaha-usaha yang kita kerjakan mungkin mengalami banyak kendala. Tetapi kita percaya bahwa ketika Tuhan berfirman dan kita harus tahu di sini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik di mana Tuhan akan membuat jalan di padang gurun dan juga sungai-sungai di padang belantara. Ketika saya belajar arti kata padang gurun, ini adalah tempat di mana sebuah lahan yang sangat luas, dataran yang luas yang dipenuhi dengan pasir. Nah, di sini tidak ada tempat di mana kita bisa mendapatkan kenyamanan. Di siang hari kita akan menemukan udara yang sangat panas. Dan juga kalau ketika ada badai, ini bukan badai hujan, tetapi badai pasir yang tentunya ini bisa sangat membahayakan kehidupan manusia. Nah disitulah Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membuat jalan. Kalau kita berada di padang gurun, semisal di Timur Tengah ya, di sana adalah padang gurun yang sangat luas. Ketika kita berada di padang gurun, kita tidak tahu kita harus berjalan ke arah mana. Nah disinilah Tuhan tahu bahwa ketika kita hidup di dalam keadaan di tengah padang gurun, kita membutuhkan jalan. Dan di situ pun Tuhan berjanji Tuhan akan membuat jalan dan juga yang kedua Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Berapa banyak di antara kita mungkin hidup kita seperti sebuah padang belantara di mana mungkin di situ ada terdapat tumbuh-tumbuhan tetapi tidak terawat. Kita bertumbuh tanpa dirawat dan ini juga akan membuat pertumbuhan kita tidak menjadi maksimal dan hasil yang kita kerjakan tidak akan memuaskan. Nah disitulah Tuhan berkata Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara yang akan mengairi setiap tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya dan ketika tumbuh-tumbuhan itu sudah bertumbuh maka akan banyak binatang-binatang yang bisa berkembang biak dan dia akan bergantung hidup di padang belantara itu. Demikian halnya juga seperti kita anak-anak Tuhan, walaupun hidup kita mungkin seperti
sebuah padang gurun ataupun padang belantara. Ketika Tuhan membuat hidup kita itu menjadi sebuah jalan dan di dalam hidup kita terdapat sungai-sungai yang mengaliri orang lain, maka hidup kita akan menjadi berkat dan kita sendiri juga akan keluar dari penderitaan yang sedang menghimpit hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan apa sih sebenarnya jalan dan air yang Tuhan mau buat? Tentunya itu yang kita mau pelajari dan kita harus mendapatkan hal itu supaya kita menemukan sesuatu yang baik dari Tuhan dan tentunya kita akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari Allah, bukan hanya berkat jasmani tetapi juga berkat rohani. Kita akan lihat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa Tuhan sendirilah yang akan datang ke dalam hidup kita, yang akan memberikan jalan kepada kita ketika kita berada di tengah-tengah padang gurun. Sehingga kita bisa melalui padang gurun yang luas itu dan Tuhan akan menuntun hidup kita. Karena Dia sendirilah jalan itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, syarat pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus berada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah jalan itu sendiri. Dan yang kedua yang sama halnya dengan jalan ini kita bisa lihat di dalam Yohanes 4 ayat 14. Ketika Tuhan bertemu dengan seorang perempuan Samaria, Tuhan juga berkata bahwa Dialah yang akan memberikan sumber air kehidupan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Tuhan sudah menjadi sebuah jalan dalam kehidupan kita, maka air hidup itu juga berasal dari Dia. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita tidak hanya bisa berjalan, tetapi kita juga mendapatkan sumber air kehidupan. Dan ketika sumber air hidup itu ada dalam hidup kita, kita juga bisa memberkati orang lain. Hidup kita menjadi sumber hidup bagi banyak orang. Tidak hanya bagi kepentingan diri kita sendiri, tetapi bagi banyak orang di luar sana. Dan syarat yang ketiga ya tentunya ini tidak mungkin tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan adalah kita harus mau dibaharui. Karena seperti tema kita pada pagi hari ini, Tuhan sedang ingin membuat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Ya tentunya kita juga harus siap untuk dibaharui. Kalau kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 38, kita akan melihat bagaimana Tuhan berkata, anggur yang baru akan diletakkan, ditempatkan kepada sebuah kantong yang baru. Anggur itu adalah Tuhan Yesus dan Dia akan mengirimkan rohnya kepada kita dan kita adalah kantong anggur itu. Kalau kita mau menerima Tuhan menjadi sumber hidup dalam kehidupan kita, kita harus mau dibaharui. Baik melalui kita secara pribadi belajar dalam kebenaran firman Tuhan ataupun melalui persekutuan-persekutuan doa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Itu adalah syarat bagaimana kita akan menjadi ciptaan yang baru dan kita akan menikmati banyak hal yang ajaib dalam hidup kita. Karena rencana Tuhan adalah Dia ingin membentuk hidup kita yang seperti padang gurun dan belantara akan memancarkan sebuah jalan dan mata air kehidupan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah hidup kita senantiasa selalu berada di dalam Kristus dan Roh Kudus Tuhan selalu ada dalam hidup kita sehingga kita akan terus berjalan bersama Kristus dan kita akan selalu mendapatkan yang baik dari Tuhan dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa yang baik. Kami izinkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk membentuk hidup kami, untuk membuat hidup kami menjadi baru lagi Tuhan. Engkau yang memberikan kami sumber air kehidupan dan Engkaulah jalan dalam kehidupan kami yang akan menuntun kami dalam keselamatan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah